Hi, I am Mrs. Anne. Here we meet again. Let's do it. Yuk latihan soal bahasa Inggris tipis-tipis. Kali ini fokus has English structure ya. Mrs. Anne ambil contoh soal dari buku ini. I was late for school. I did not eat my breakfast. Kita diminta menulis ulang kalimat tanpa merubah makna dengan menggunakan kata yang tersedia. Di sini ada kata because yang artinya karena, dan kita ketahui bersama because adalah kata penghubung yang menerangkan sebab akibat. Pada soal, penyebab saya tidak sarapan adalah imbas atau akibat dari saya terlambat sekolah. Maka jawabannya adalah I did not eat my breakfast because I was late for school. Nomor 2, Anne was going in the same direction. She overtook me right. Di sini tersedia kata since yang artinya sejak. Dan menurut www.ef.co.id, kata since adalah kata penghubung yang merujuk pada waktu untuk menerangkan suatu peristiwa dan fokus pada aksi yang terjadi sebelumnya. Terdapat dua fokus utama merujuk pada suatu peristiwa, yakni Anne was going in the same direction. Dan terdapat aksi yang terjadi sebelumnya, yakni she overtook me a ride. Maka jawabannya adalah Anne offered me a ride since she was going in the same direction. Anne menawariku tumpangan sejak dia pergi ke arah yang sama. Number 3, you are coming to my house tomorrow. Please bring the cassette. Di sini tersedia kata when yang artinya adalah ketika atau sewaktu. Dilansir dari Wall Street English, kata when berfungsi sebagai penghubung dua tindakan pada waktu yang sama atau pada waktu yang hampir berdekatan. Maka fokus utama merujuk pada dua tindakan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, di mana tensesnya juga harus setara. Maka jawabannya adalah please bring the cassette when you come to my house tomorrow. Tolong bawa kasetnya sewaktu kamu akan datang ke rumahku besok. Number 4, I bought a book. It was the book you were telling me about. Di sini tersedia kata which yang merupakan klausa untuk memberikan informasi tentang benda yang kita bicarakan. Berikut terdapat penjelasan singkat dan contoh kalimat yang dilansir dari ef.co.id. Fokus kita mengacu pada benda buku yang dimaksud dalam soal. Pada kalimat kedua, it was menggantikan subjek buku. Maka ketika kita menggunakan which, kita nggak perlu pakai it was lagi. Untuk itu jawabannya adalah I bought the book which you were telling me about. Aku membeli buku yang kamu ceritakan padaku. Number 5, he could not find his homework. He looked in his bag and his file. Di sini tersedia kata either dan or yang digunakan untuk menunjukkan dua pilihan. Penjelasan lebih detail terdapat pada layar yang langsung dilansir dari English First Blog. Pada soal, dia tidak dapat menemukan tugas PR-nya baik di dalam tas maupun di dalam arsipnya. Terdapat kata in sebelum either, maka bisa dipastikan dua kata yang mengisi di antara kata hubung or alias atau adalah kedua benda yang tercantum pada soal, yaitu his bag and his file. Jadi bisa kita simpulkan ya, jawabannya adalah he could not find his homework in either his bag or his file. Kolom komentar terbuka untuk tanya-tanya ya. Thanks for watching.